Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, fa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din, bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Nashkuruhu ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengaruniakan kesempatan untuk kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Jamaah sekalian, dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fil jamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams, thumma shalla rak'atain, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, kemudian ia duduk untuk berzikir sampai terbitnya matahari, kemudian ia salat 2 rakaat, maka baginya pahala sebesar pahala orang yang berhaji dan orang yang umroh. Berkaitan dengan hadis ini, bisa kita simpulkan bahwasanya duduk-duduk di masjid untuk berzikir setelah salat fajar adalah bagian dari ibadah yang memiliki pahala yang besar. Syekh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Shinqiti rahimahullah, beliau ketika mensyarah hadis ini di dalam kitab Syarah Zadul Mustaqni', beliau mengatakan bahwasanya wahadzal fadlu lahu syurut. Agar bisa mendapatkan pahala haji dan umroh ini, maka ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, kata beliau, an yusalliyal fajra fi jamaah. Syarat yang pertama, haruslah dia melaksanakan salat subuhnya secara berjamaah. Maka kalau ada orang salat subuhnya tidak berjamaah, setelah sholat dia pergi ke masjid untuk berzikir, maka tidak dapat pahala sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Kemudian syarat yang kedua adalah hendaknya dia mengisi waktunya dengan zikrullah, ya, berzikir mengingat Allah. Masuk ke dalam berzikir ini, kata beliau, adalah orang yang taliyan lil Quran dzakiran lirrahman, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengingat Allah, yastaghfirullah, orang yang minta ampun kepada Allah, atau orang yang qari'an fi kutubil ilm, orang yang mempelajari kitab-kitab para ulama. Ya, ini pahalanya semisal dengan orang yang mengingat Allah. Kemudian syarat yang ketiga adalah an yakuna fi musalla, dia harus tetap berada di tempat dia sholat. Dia harus tetap berada di tempat di mana ia melaksanakan sholat subuhnya. Tidak boleh dia berpindah-pindah. Apakah harus presisi tempatnya duduk gitu? Ya, boleh nggak geser-geser misalkan? Ada 2 pendapat di sini. Pendapat yang pertama mengatakan, kalau dia bergeser meskipun buat ngambil mushaf, ya, maka tidak dapat pahala haji dan umroh. Kenapa? Karena pahala haji dan umroh kan pahala yang besar, ya. Maka syaratnya pun juga harusnya ketat, gitu. Ini pendapat yang pertama.
Adapun pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat yang kuat, yaitu yang mengatakan selama dia masih di dalam masjid maka diperbolehkan. Ya, selama dia tidak keluar dari masjid, ya meskipun itu untuk qada hajah atau untuk berwudu, nah, maka dia tetap mendapatkan pahala haji dan umroh. Baik, itu syarat yang ketiga. Ya, haruslah dia tetap berada di dalam masjidnya. Nah, maka jika terpenuhi pada diri seseorang 3 syarat tadi, ya, diharapkan ia mendapatkan pahala sebagaimana disebutkan oleh Nabi tadi, yaitu pahala haji dan umrah. Nah, maka jamaah sekalian, hendaknya setelah selesai sholat fajar itu selalu kita niatkan untuk mendapatkan pahala yang Nabi sebutkan ini. Ya, kita niatkan, ya meskipun di tengah perjalanannya nanti ketika kita sedang duduk-duduk di masjid untuk berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya, ya tiba-tiba ada hajat, ya, yang mengharuskan kita keluar misalkan, maka ini tidak masalah. Ya, yang penting adalah kita sudah berusaha untuk mengamalkan hadis Nabi tadi. Nah, maka semoga duduk-duduknya kita di majelis ini di pagi hari ini masuk ke dalam, ya, hadis Nabi tadi, yazkurullah, ya, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Karena yang kita bahas di majelis ini adalah bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan wasilah li fahmi muradillah, untuk memahami maksud dari Allah di dalam kitabnya dan maksud dari Nabi di dalam sunnah-sunnahnya. Kita belajar ilmu syar'i, salah satu tujuannya adalah untuk menjadi hamba yang baik, hamba yang optimal dalam mempraktikkan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Maka untuk bisa mewujudkan itu, satu-satunya jalan adalah talabul ilmi asy-syar'i, untuk belajar ilmu syar'i. Maka di antara rangkaian ilmu syar'i yang penting untuk dipelajari sebagai perantara untuk membuka tujuan tersebut adalah, ya, ilmu bahasa Arab ini. Baik. Jadi ilmu apapun dari ilmu syar'i, semisal fikih, akidah, hadis, tafsir dan yang lainnya, tidak akan optimal kalau tidak diawali dengan mempelajari bahasa Arab. Ya, karena dia adalah kunci untuk membuka ilmu-ilmu tersebut. Nah, jadi pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Pembahasan kita di pagi hari ini insyaallah taala membahas beberapa poin. Nah, salah satunya adalah seputar i'rab al-asma'il khamsah. Ya, i'rab 5 kata benda dalam bahasa Arab. Jadi kata benda atau isim dalam bahasa Arab itu memiliki i'rab yang berbeda-beda. Nah, jadi apa itu i'rab? I'rab itu adalah ketika kita tahu posisi sebuah kata di dalam kalimat. Itu i'rab. Ya, kita tahu posisi sebuah kata di dalam kalimat. Karena sebuah kalimat itu terdiri dari susunan kata-kata. Ya, dan susunan kata-kata itu, ya, yang sedemikian rupa itu tentu ada tujuan-tujuannya. Kenapa kata tersebut disusun seperti ini, enggak seperti yang lainnya misalkan. Ya, ketika kita membaca ayat Al-Quran, ya, itu terdiri dari kata-kata. Satu ayat itu terdiri dari kata-kata. Alhamdulillahirabbil alamin, ada kata alhamdu, ada lam, lillah, rabbi, al-alamin. Itu sudah beberapa kata itu. Nah, maka untuk memahami makna Al-Quran secara optimal, kita harus tahu kedudukan dari setiap kata tersebut. Ya, alhamdu kedudukannya apa, lillah kedudukannya apa, rabbi al-alamin dan seterusnya kedudukannya apa. Ya, barulah kita melihat kepada makna yang dikandung oleh ayat tersebut.
Jadi kita pelajari bagian per bagiannya dulu, kata per kata dulu. Ya, untuk bisa memahami sebuah bangunan, sebuah rumah, kita perlu memahami penyusun-penyusunnya. Maka untuk memahami sebuah ayat, kita perlu memahami kata-kata yang menyusunnya. Nah, jadi ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, mungkin akan timbul pertanyaan nantinya, Alhamdulillahirabbil alamin misalkan. Kenapa enggak dikatakan lillahi alhamdu misalkan? Kenapa kok susunannya alhamdu dulu kemudian lillah? Kenapa alhamdu di situ kok dhammah? Kenapa enggak fathah atau kasroh? Ya, dan seterusnya. Nah, maka ketika kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, itulah yang dimaksud dengan i'rab. Nah, jadi kita tahu alhamdu ini kedudukannya sebagai apa, lillah sebagai apa, dan seterusnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, i'rab itu ketika kita mampu menjelaskan mana subjek, mana predikat, mana objek, mana kata keterangan, ya, mana kata sifat, keterangan waktu kah, keterangan tempat. Ya. Nah, ketika kita mengatakan saya pergi ke pasar, ya, saya sebagai subjek, pergi sebagai predikat, dan seterusnya. Nah, inilah i'rab kalau dalam bahasa Arab. Kita bisa menjelaskan mana subjek atau fa'il, mana predikat atau fi'il, mana objek atau maf'ul. Ya, jadi ringkasnya i'rab itu adalah mampu menjelaskan kedudukan kata. Baik. Jadi kita ambil contoh di sini kata benda normal. Ya, jadi kata benda dalam bahasa Arab jumlahnya banyak sekali, tidak terbatas. Di sekeliling kita saja ada berapa benda di sini? Ada tembok, ada tiang, ada lampu, ada kipas angin, ada AC. Ya, itu isim. Itu semuanya adalah kata benda. Nah, kata benda ini kalau dimasukkan ke dalam kalimat, maka dia memiliki i'rab tentunya. Ya, misalkan kipas. Kalau kita katakan kipas itu berputar, oh berarti dia sebagai subjek. Tapi kalau kita mengatakan saya melihat kipas, oh berarti sebagai objek. Nah, berarti kata benda itu bisa kita posisikan sebagai subjek, bisa juga sebagai objek. Nah, kita ambil contoh pakai kata benda yang berupa nama orang misalkan, ya. Karena lebih mudah penggambarannya kalau menggunakan nama orang. Ya, misalkan kita mengatakan jaa Zaidun. Jaa Zaidun. Ya, Zaid di sini isim bukan? Isim. Nah, jaa Zaidun. Jaa artinya telah datang. Ya, berarti jaa ini kalau dalam bahasa Indonesianya disebutnya predikat. Ya. Zaidun disebutnya apa? Subjek. Nah, ya, jadi jaa itu predikat, kemudian Zaidun itu subjek. Ya, jaa itu kata kerjanya, Zaidun itu pelakunya. Nah, kita lihat di sini kata Zaidun di sini harokat akhirnya apa? Dhamma. Nah, harokat akhirnya adalah dhamma. Baik. Ya, ini kata Zaidun. Baik. Kata yang sama yaitu kata Zaidun tadi, ya, kalau kita masukkan ke contoh kalimat yang lain, dia akan berubah. Ya, misalkan kita mengatakan, ya, doroba Muhammadun Zaidan. Nah, fokus kata Zaidan di sini. Ya, di kalimat yang pertama tadi kita bacanya Zaidun. Sekarang di kalimat yang kedua kita bacanya Zaidan. Nah, berarti ada perubahan makna. Ya, nggak mungkin berubah harokat tapi nggak berubah makna, gitu ya. Ya, sudah pernah kita sampaikan kaidahnya bahwasanya perubahan harokat dalam Al-Quran itu berarti ada perubahan maknanya juga, gitu. Jadi meskipun kata bendanya sama, tapi kalau berubah harokatnya maka berubah pula artinya. Ya, itulah kenapa kita baca Al-Quran harus sesuai, harus benar dengan kaidah-kaidahnya. Ya, agar apa? Agar tidak kita merubah makna dari Al-Quran itu sendiri.
Nah, seharusnya dhamma misalkan kita baca dengan fathah, ya maka akan berubah maknanya. Ya, seharusnya sukun kita malah baca dengan kasroh, ya pasti akan berubah artinya. Nah, ya, makanya ada namanya ilmu tajwid, ilmu nahwu, itu untuk menjaga kesalahan lisan dalam membaca Al-Quran tujuannya. Ya. Nah, jadi kalau sekarang mungkin karena kita belum ya mendalami lebih jauh tentang bahasa Arab, ketika membaca Al-Quran ya cukup kita sesuai dengan yang di Al-Quran saja. Ya, tapi lambat laun nanti kita harus tahu juga alasannya kenapa di Al-Quran itu harokatnya seperti ini. Ya, kalau sekarang cukup kita mencocokkan di Al-Quran saja. Kalau di Al-Quran tertera harokatnya dhamma, ya kita baca dengan dhamma. Nah, tapi kalau sudah belajar bahasa Arab, harus tahu kenapa di Al-Quran tertera dhamma, ya, bukan fathah, bukan kasroh, begitu. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kata benda yang sama, orang yang sama, yaitu Zaid, dalam dua kalimat yang berbeda, bisa yang satu dibaca dhammah, yang satunya fathah. Nah, berarti ada perubahan makna, perubahan posisi. Nah, posisi inilah yang kita tentukan sekarang. Nah, kalau tadi di atas ini, di kalimat yang pertama ini, Zaid posisinya sebagai apa tadi? Ya, sebagai subjek, atau istilahnya dalam bahasa Arab fa'il. Nah, di kalimat yang kedua, ya, fa'ilnya bukan Zaid lagi, ya, karena yang dhammah bukan Zaid. Siapa yang dhammah di sini? Muhammad. Doroba Muhammadun Zaidan. Nah, berarti yang menjadi pelaku di kalimat yang kedua ini bukan lagi Zaid, tapi si Muhammad. Nah, Muhammad inilah yang melakukan pekerjaan. Pekerjaannya apa? Doroba. Nah, mana doroba? Doroba artinya memukul. Nah, berarti Muhammad telah memukul Zaid. Muhammad telah memukul Zaid. Nah, kalau tadi telah datang Zaid. Nah, Zaid pelakunya. Nah, sekarang Zaid sebagai objeknya. Begitu. Nah, ya. Baik. Jadi tadinya Zaid itu sebagai pelaku, sekarang Zaid ini sebagai objek. Baik. Ya, jadi kalau kita katakan Zaidun, oh berarti dia yang melakukan. Kalau kita katakan Zaidan, oh berarti dia yang menjadi korbannya, yang menjadi objeknya. Gitu. Baik. Ya, kalau kata masjidun misalkan, kalau kita rubah menjadi fathah apa jadinya? Masjidan. Nah, berarti kalau kita katakan saya pergi ke masjid, atau saya melihat masjid, atau saya membangun masjid misalkan, nah maka di situ semuanya pasti dibacanya masjidan gitu. Nah, lafzul jalalah Allah misalkan, di dalam Al-Quran kan kita temukan Allahu, Allaha, Allahi, ya kan? Maka kalau kita mengatakan Allahu, berarti di situ dia sebagai Allah, sebagai yang melakukannya, sebagai subjeknya, sebagai fa'ilnya. Tapi ketika kita mengatakan Allah, dia sebagai apa berarti? Ya, sebagai objek. Nah, khusus untuk lafaz Allah ini, ketika kita mengatakan dia sebagai objek, itu kesannya kita menempatkan Allah sebagai korban yang tidak berdaya. Nah, ya kan? Sama seperti kita mengatakan doroba Muhammadun Zaidan kan? Nah, sekarang kalau kita katakan Allah di situ, ya seolah-olah kita tempatkan Allah di posisi yang lemah berarti kan? Nah, akan tetapi memang kaidahnya dalam nahwu, dalam ilmu bahasa Arab, dia tetap dinamakan objek. Cuman agar ada adabnya sedikit bersama Allah, kita sebutkan nanti, kita katakan mansub alat ta'zim. Ya, apa itu mansub alat ta'zim? Maknanya adalah Allah memang sebagai objek, tapi berdasarkan pemuliaan kita kepada Allah. Jadi ada kata ta'zim, objek sebagai ta'zim namanya. Ya. Jadi kalau Zaidan, ya objek aja. Tapi kalau Allah, kita katakan objek sebagai ta'zim. Ya, objek sebagai ta'zim. Nah, artinya
kita mengatakan Allah itu sebagai objek, ya didasari oleh pemuliaan kita kepada Allah, bukan karena kekurang ajaran atau kurang adab gitu. Nah ini, jadi i'rab ini juga harus sopan gitu ya. Yang sampai kita mengatakan Allah objek, nah itu kalimatnya kurang enak didengar. Nah kita katakan Allah objek didasari oleh pemuliaan kita kepadanya. Nah istilah dalam ilmu nahwunya mansub alat ta'zim, ya, sebagai pemuliaan. Baik. Jadi ketika kita mengatakan daraba Muhammadun Zaidan, maka di pikiran kita siapa yang lebih kuat di sini? Muhammad atau Zaid? Muhammad. Berarti yang lebih tinggi kedudukannya itu fa'il atau maf'ul? Fa'il. Ya, subjek atau objek? Subjek. Ingat, subjek itu fa'il, objek itu maf'ul. Nah, itu yang lebih tinggi kedudukannya. Kenapa? Karena dia yang melakukan perbuatan itu, dia yang punya kuasa untuk memukul di sini. Nah, maka kata Zaidan di sini berubah kedudukannya dikarenakan berubah harokatnya. Ya, perubahan itu. Bayangin kalau kita mengatakan Zaidun itu di mana-mana sama Zaidun terus. Susah kita bedakan kapan dia sebagai pelaku, kapan dia sebagai objek. Gitu. Jadi harus tahu harokat akhirnya. Nah, kalau ditanya sama orang apa itu ilmu nahwu, ya, ilmu yang mempelajari harokat akhir. Ya, kenapa kok harokat akhir ini penting? Ya karena kalau salah harokat akhirnya salah juga maknanya. Gitu. Zaidun jadi Zaidan, ya salah nanti artinya. Kalau yang seharusnya Zaidun dibaca Zaidan, seharusnya Zaidan dibaca Zaidun. Gitu. Nah, ya itulah tugas dari ilmu nahwu, menjaga kesalahan makna itu agar kita tidak terjatuh ke sana. Baik. Nah, sekarang dari kata benda yang banyak itu ada Zaidun, ada Muhammadun, ada kitabun, masjidun, rasulun. Nah, itu kata benda normal semua. Ya. Tapi ada 5 atau 6 kata benda dalam bahasa Arab yang dia keluar dari kaidah ini. Nah, kita lihat contohnya. Nah, contohnya adalah pada kata ya, jaa abuka. Ya, jaa tadi artinya apa? Telah datang. Telah datang abuka. Ya, bapakmu. Ya. Abu artinya bapakmu, ayahmu. Nah, ya. Kalau tadi kita katakan tanda Zaid sebagai pelaku adalah karena ada harokat apanya? Domahnya. Harokat domah ini tanda kalau Zaid adalah yang datang. Nah, sekarang kalau kita katakan jaa abuka, mana tanda kalau abuka ini yang datang? Domahnya mana maksudnya? Nggak ada kan? Normalnya tanda kalau dia yang melakukan adalah adanya domah. Muhammad datang berarti Muhammadun. Ya. Fatimah datang berarti Fatimatu. Intinya ada domahnya, entah dia domaten atau domah biasa. Jelas? Nah sekarang jaa abuka, telah datang bapakmu. Mana domahnya? Nggak ada. Nah, yang normalnya itu pakai doma gitu. Nah, inilah dia pengecualian itu. Jadi kata abuka ini termasuk salah satu dari 5 kata benda dalam bahasa Arab yang dia tanda i'rabnya bukan dengan harokat. Kita ulang sekali lagi. Salah satu dari kata benda yang i'rabnya bukan dengan harokat. Nah, kalau Zaidun i'rabnya dengan apa? Dengan harokat. Apa harokatnya? Dhamma. Nah, Zaidan ya, i'rabnya juga sama dengan harokat, yaitu harokat fathah. Ya, harokatnya adalah harokat fathah. Nah, ya, tapi kalau abuka ini ya, artinya ayahmu ya, ini dia termasuk pengecualian. Ya, pengecualian ya, dia tidak normal i'rabnya. Baik. Lantas bagaimana i'rabnya?
Jadi i'rabnya adalah dengan huruf, yaitu dengan waw. Nah, ini bacanya kan abuka, ya. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita pahami dulu dapat dari mana kata abuka ini. Ya. Jadi bapak atau ayah dalam bahasa Arab itu adalah abun. Ya. Jelas ya? Nah, ya, kemudian kalau kita mau mengatakan buku dalam bahasa Arab apa? Kitabun. Nah, kita punya dua kata benda di sini, kitabun dan abun. Kita lihat sekarang dari mana letak ketidaknormalannya. Kitabun ini yang normal, abun yang tidak normal. Kitabun kalau ditambah k yang artinya milik kamu, ya, masih ingat ya? Nah, berarti kitabun ditambah k jadinya kitabuka. Robbun ditambah k jadi robbuka, ya. Nabiyun ditambah k nabiyuka. Nah, kitabuka sendiri artinya apa? Buku milik kamu, ya, bukumu, ya, bukumu. Nah, sekarang kalau kita mau mengatakan ayahmu, berarti abun ditambah k. Nah, abun ditambah k, maka normalnya jadinya apa? Abuka, gitu kan? Ya. Ya, kita buka berarti abun ditambah k, jadi seharusnya apa? Abuka. Nah, tapi nggak bisa abuka. Nah, di sini dia nggak normalnya itu di sini. Nah, tapi harus ditambahkan huruf waw di sini. Nah, dapat dari mana waw ini? Dapat dari harokat sebelumnya dhammah itu. Ya, karena harokat dhammah yang paling sesuai dengannya adalah huruf apa? Waw, sama-sama bunyinya u. Ya, jelas ini? Nah, jadi kalau ba-nya itu harokat kasroh berarti jadinya apa? Abika. Nah, ya, kalau ba-nya nanti harokatnya kasroh, jadinya waw itu diganti dengan ya abika, gitu. Kalau ba-nya harokatnya fathah, maka waw-nya diganti dengan alif. Ya, jadinya apa? Abaka, gitu. Nah, ya, ini dia ya, bedanya. Kalau kata-kata benda yang lain langsung aja tempelin k setelahnya, kitabun ditambah k jadinya kita buka, selesai ya, nggak perlu nambah-nambah waw. Nah, tapi kalau abun harus disisipin waw di situ, jadinya abu k. Nah, ya, sama dengan abukum, abu kunna dan seterusnya, ya. K ini sebagai contoh saja. Baik. Nah, makanya abuka ini dikatakan salah satu dari isim yang 5. Istilahnya adalah al-asma al-khamsah, kata benda yang 5. Ya, bayangin dari jutaan kata benda itu hanya 5 ini saja. Nah, kenapa kita perlu pelajari kata benda lebih banyak yang normal? Kenapa yang tidak normalnya kita pelajari? Masalahnya yang 5 ini yang paling sering kepake, gitu. Ya. Yang nggak normal ini justru yang sering kepake. Contohnya kata bapakmu, ayahmu, ini kan sering kita temukan, ya. Nah, nanti kita akan lihat apa saja ya selain abuka yang 4. Baik, kita kembali ke sini. Jadi ketika kita mengatakan ya telah datang ayahmu, kita katakan jaa abuka. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke contoh kalimat yang di bawahnya, ya, jadinya doroba Muhammadun. Kalau tadi kan Zaidan, ya. Ya. Sekarang bagaimana kalau yang kita pukul adalah ya bapakmu tadi itu, ayahmu. Nah, jadi doroba Muhammadun. Ya, tadi kan abuka, ya. Maka sekarang dia jadinya abaka. Jadi ya, doroba Muhammadun abaka. Doroba Muhammadun abaka. Yang tadinya abuka pakai waw, sekarang pakai apa dia? Pakai alif. Nah, kalau kita hapus, ya, kita ingin mengatakan misalkan Muhammad telah memukul seorang bapak, maka kita katakan doroba Muhammadun aban. Normal kan? Normal nggak? Sama dengan Zaidan.
Ya, di sini aban, zaidan kan sama. Ya. Normal kan? Normal. Nah, yang menjadi tidak normal itu kalau kita mengatakan ditambahkan kata mu itu. Ya, bapakmu, ayahmu. Ya, jadi doroba Muhammadun aban. Ya, itu bapak artinya kan. Muhammad memukul seorang bapak. Nah, sekarang kalau kita mengatakan Muhammad memukul bapakmu. Nah, disitulah terjadi pengecualian ini. Nah, maka jadinya apa? Aban itu ditambah ka, jadinya abaka. Gitu ya. Nah, berarti kalau yang memukul adalah bapakmu, kita katakan abuka. Kalau yang dipukul adalah bapakmu, maka abaka. Gitu ya. Nah, jadi kalau yang menciptakan adalah Tuhanmu, nah kita katakan Rabbuka. Ya. Tapi kalau kita mengatakan yang disembah adalah Tuhanmu, nah kita katakan Rabbaka. Ya. Ya. Nah, ya, itu normalnya ya. Rabbuka, Rabbaka. Nah, tapi kalau abun jadinya abuka, ya, dan abaka. Nah, kalau kita ketemu di Al-Quran ini ya, hukum bacaannya mad-tabi, abuka, abaka. Nah, ya. Nah, ada itu kalau kemasukan huruf jar. Nah, masih ingat huruf jar ya? Ya, misalkan ada kata ila. Ya, saya melihat kepada bapakmu, saya pergi ke rumah bapakmu. Nah, kalau kata-kata seperti itu ada huruf jar sebelumnya, ada ila, ada an, ada fi dan seterusnya, maka jadinya abuka menjadi abika. Berarti ada 3 versi ya, abuka, abaka, dan abika. Baik, lihat versi-versi itu di sini. Nah, ini yang warna biru, ini normal. Ya, kita katakan dakhala zamiluka, telah datang temanmu. Normal, zamiluka, ada domahnya. Nah, tapi kalau yang datang adalah bapakmu, kita katakan jaa abuka. Pakai apa dia? Pakai waw. Nah, kalau kita katakan ro'aitu zamilaka, saya melihat temanmu, fathah di situ, zamila, ya kan? Zamila dan ka, zamilaka, kan 2 kata itu sebenarnya ya, zamilaka itu. Nah, jadi dia pakai dhammah di situ. Ya. Baik. Jadi kita mengatakan zamilaka, ya, fathah di situ. Nah, tapi kalau abaka jadinya ya ro'aitu abaka. Nah, fokus di situ. Ro'aitu abaka. Kelihatan ini ya? Nah, yang tadinya fathah di sini menjadinya apa? Alif. Ya, abaka. Jadi dia tanda i'rabnya sekarang bukan fathah lagi tapi alif. Baik. Jelas ya? Ya, yang tadinya fathah sekarang menjadi alif. Yang tadinya dhammah menjadi waw. Nah, itu. Ya. Untuk perubahan harakat untuk nama seperti Abu Bakar, sering disebut juga Abi Bakrin. Nah, itu dia contohnya. Itu dia contohnya. Ya. Kenapa Abu Bakar kadang dikatakan Abu Bakar, Abu Bakrin, nah, kadang dibaca Abi Bakrin, Abu Hurairah, Abi Hurairah, gitu kan? Nah, ya sama dengan kata abuka ini tadi, ya. Kalau dia dibaca Abu Hurairah, berarti ada wawunya, ya. Kalau Abi Hurairah berarti ada iya-nya. Nah, kalau dari sisi makna bagaimana? Ya, perubahan berarti ya, ada perubahan makna sedikit saja. Ya, Abu Hurairah dengan Abi Hurairah sama-sama.
orang yang sama ya, tapi kedudukannya dalam kalimat yang beda. Kalau kita katakan telah datang Abu Hurairah, maka kita katakan Abu pakai waw tadi ya. Nah, tapi kalau Abi Hurairah, ya, maka pasti ada huruf jar sebelumnya. An Abi Hurairah. Nah, an itu kan huruf jar ya. Nah, apa arti an Abi Hurairah? Dari Abi Hurairah. Ya, ini kan biasanya kalau periwayatan hadis ya. Ya, sering kita dengar para asatidzah baca hadis-hadis itu kan diawali dengan an ya. An ibni Abbas, an ibni Umar, ya pasti setelah an itu kasroh. Ya, kalau Abu Hurairah, ya itu nggak bisa kasroh, kasrohnya diganti dengan ya. Jadinya an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Nah, berarti kalau kita baca an Abu Hurairah boleh nggak? An Abu Hurairah boleh nggak? Nggak boleh. Kan an itu huruf jar, harus ada pengaruhnya dong. Apa pengaruh huruf jar? Merubah kata benda setelahnya menjadi kasroh. Tapi Abu Hurairah nggak ada kasrohnya. Nah, ganti dengan apa? Dengan iya. Jadilah Abi Hurairah. Gitu. Abi Bakrin. Nah, kalau kita temu di kitab nanti dikatakan Abu Bakrin, oh berarti dia sedang berposisi sebagai pelaku, sebagai fa'il, ya, sebagai subjek. Tapi kalau kita baca nanti ketemu Abi Bakrin, oh berarti dia sedang ada huruf jar setelahnya. Ya. Nah, ya, Aba Bakrin juga ada, ya. Aba Bakrin juga bisa, ya. Abu Hurairah juga bisa dibaca Aba Hurairah, gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia Abu Hurairah ya namanya sama kan? Saya melihat Abu Hurairah. Saya membaca hadis dari Abu Hurairah, sama Abu Hurairah semua kan. Nah, itu dalam bahasa Indonesia kalau sudah diterjemahkan ya. Tapi kalau sudah dalam versi Arabnya, di dalam kitab-kitab para ulama berubah-ubah itu. Nah, jadi orang-orang yang berawalan namanya ada kata Abu, ya, berarti berubah-ubah itu namanya. Nah, nama-nama yang berawalan Abu itu sebutannya apa? Kunyah. Ya. Nama-nama yang berawalan Abu, Ummu atau Ibnu itu namanya kunyah. Kunyah itu penisbatan kepada ibu atau bapak atau kakek dan nenek, ya, atau kepada suku boleh, ya, atau kepada tempat boleh. Nah, itu kunyah namanya. Ya, kan sering kita dengar dalam bahasa Indonesia ya. Ya, Fulan putra Jawa, ya, maksudnya ya dia kelahiran dari Jawa begitu. Nah, maka dalam bahasa Arab itu bisa dikatakan sebagai kunyah. Dan kunyah itu nggak mesti ada artinya ya. Kita punya bapak namanya Zaid, ya, atau kita punya anak namanya Zaid, maka kita dipanggilnya Abu Zaid gitu. Nah, para ulama kan nama-namanya banyak yang seperti itu ya. Jadi kalau kita dengar nama ulama nanti awalannya Abu, ya, itu bukan nama aslinya ya. Itu kunyahnya gitu. Misalkan siapa? Ya, yang awalannya Abu misalkan. Siapa? Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah. Ya, bukan nama aslinya beliau itu. Nama asli beliau An-Nu'man, ya, Nu'man bin Sabit. Nah, ya, jadi beliau dipanggil Abu Hanifah bukan karena itu nama aslinya, tidak. Ya, Hanifah itu sendiri artinya tukang kain. Ya, bapak beliau dulunya adalah orang yang bekerja sebagai tukang kain. Nah, beliau ya mewarisi usaha tersebut dari bapaknya, ikut jualan kain juga. Hanifah itu sejenis kain dari Yaman, ya, kain sutra yang tebal dari Yaman. Nah, dan itu jarang yang jualan kain itu, hanya bapaknya dia saja. Nah, maka dia kemudian dipanggil dengan nama Abu Hanifah. Nah, jadi Imam Abu Hanifah tadinya adalah seorang tukang kain. Ya, sampai umur kalau tidak salah 60-an apa 70-an beliau jualan kain itu. Orang awam berarti, nggak paham agama. Nah, baru kemudian beliau tertarik untuk belajar agama. Nah, nggak langsung belajar agama, tapi ya belajar ilmu kalam dulu beliau. Ya, belajar ilmu filsafat dulu. Ya,
setelah beliau tenar dalam ilmu filsafat, ya, baru kemudian beliau tertarik untuk belajar ilmu hadis. Nah, ilmu filsafat itu sendiri dalam Islam ya pro dan kontra ya dalam hukum mempelajarinya. Nah, ya, dari pendapat yang benar filsafat itu ya kalau berkaitan dengan akidah maka haram hukum mempelajarinya. Nah, Imam Abu Hanifah suatu ketika beliau sedang berkumpul di majelisnya, datanglah seorang perempuan bertanya permasalahan tentang dalam agama begitu. Imam Abu Hanifah menjawab bertele-tele dengan filsafatnya, diputar-putarlah kalimat-kalimatnya begitu. Si perempuan tua tadi makin bingung dengan jawabannya. Ya, kemudian dia pergi bertanya kepada seorang ulama lain ya, yang mengajarkan ilmu hadis ya, di masjid. Ditanya pertanyaan itu, dijawab dengan simpel dengan hadis oleh si ulama tadi. Ya, puas ya perempuan tadi dengan jawabannya. Ya, kemudian perempuan tua tadi balik ke Imam Abu Hanifah kemudian bilang, kamu ngomongmu kebesaran katanya. Ya, kamu ngomongmu kebesaran muter-muter. Ya, tadi saya pindah ke ulama sebelah, jawabannya simpel dan menenangkan hati. Ya, bukankah agama itu menenangkan hati? Nah, dari situ ya pintu hidayah itu kebuka bagi Imam Abu Hanifah, tertarik beliau kemudian untuk mempelajari hadis sehingga beliau menjadi ulama besar dalam bidang hadis, bahkan menjadi seorang imam. Jadi seorang imam ini artinya kedudukan tertinggi dalam agama itu, jadi seorang imam mazhab yang 4 itu ya, Imam Abu Hanifah. Nah, Tadinya lebih dulu di filsafat. tadinya belajar filsafat, ilmu kalam, bahkan beliau terkenal dengan itu gitu. Makanya kuat sekali kias dalam mazhab Hanafi itu ya. Kias itu menggunakan penalaran untuk menyimpulkan suatu hukum ya, kuat sekali dia. Nah, makanya pengikut-pengikut Abu Hanifah itu disebutnya ashabur ra'i ya, ashabur ra'i. Nah, kalau pengikutnya Imam Ahmad sebutnya ashabul hadis gitu ya, kuat hadisnya. Nah, ya, mazhab Hanafi sekarang masih banyak pengikutnya ya. Ya, di negara-negara semisal Pakistan itu mazhabnya Hanafi. Ya, di antara perbedaan mazhab Hanafi dengan kita, mereka tidak mengeraskan bacaan amin. Ya, mereka tidak mengeraskan bacaan amin. Nah, jadi kalau suatu ketika misalkan kita ke Pakistan sholat di sana, ya jangan kita keraskan amin, gitu. Menyesuaikan dengan mazhab daerah setempat. Gitu. Ya, semisal para masyayikh dari Arab Saudi kan mazhabnya Hambali ya. Ya, mazhabnya Hambali mereka. Ya, mereka datang ke Indonesia, ya mereka ibadahnya dengan tata cara Syafi'i, mazhab Syafi'i gitu. Ya, jadi di mazhab Hambali tidak mengeraskan basmalah ketika jadi imam ya. Tidak dikeraskan basmalah. Dan mazhab Syafi'i mengeraskan. Nah, maka ketika beliau datang ke Indonesia, beliau ya para imam di Masjidil Haram datang ke Indonesia, mereka mengeraskan bacaan basmalahnya. Nah, kenapa? Mengikuti daerah setempat mazhabnya, Pak. Nah, berarti mereka belajar dulu dong tentang mazhab di negara kita. Iya, belajar dulu. Ya, sebelum mereka datang ke sebuah tempat, mereka cari tahu dulu mazhabnya apa, adat istiadatnya apa secara global, ya, baru kemudian biar bisa melebur dengan masyarakat. Nah, selama itu adalah ya, khilaf yang masih memiliki dalil, masih mu'tabar ya, maka tidak masalah ya. Nah, antara misalkan mengeraskan bacaan basmalah dengan tidak ya, ini jangan diperuncingkan perdebatan dalam masalah ini ya. Misalkan kita yang nggak mengeraskan kemudian kita tuduh bid'ah, nggak berilmu orang yang mengeraskan basmalah ya, tidak begitu ya. Masing-masing punya dalilnya di situ, tapi ya dengan ilmu yang kita punya kita merojehkan satu dari dua pendapat, kan nggak mungkin dua-duanya kita amalkan ya. Nah, maka kalau kita tidak mengeraskan ya berarti kita menganggap itulah yang lebih kuat gitu, dalilnya gitu. Nah ya, yang keliru itu adalah yang tidak baca sama sekali. Nah itu yang keliru adalah yang tidak baca sama sekali. Nah, bahkan bisa dikatakan sholatnya batal karena bismillah bagian dari Al-Fatihah, dan Al-Fatihah adalah rukun. Nah, ya, jadi para imam tidak mengeraskan bukan berarti tidak membaca ya. Mereka baca ya, cuman tidak dikeraskan. Nah, ya, tetap mereka baca basmalah. Baik. Nah, ini seputar al-asma al-khamsah, isim yang 5. Nah, apa saja selain abuka ya. Selain abuka ada 4 lagi. Ya, kita lihat sekarang.
Ya, kalau tadi kan yang pertama adalah abuka. Ya, abun ditambah ka, jadinya abuka. Nah, kemudian yang kedua akhun. Ya, apa ti akhun? Saudara. Ditambah ka jadinya ya. Gimana jadinya? Pakai waw enggak? Ya, pakai. Ya, jadinya bukan akhuka tapi akhuka. Gitu ya. Nah, abun ditambah ka jadinya abuka, akhun ditambah ka jadinya akhuka. Ya, karena sama-sama asmaul khamsah, isim yang 5. Tapi kalau isim yang normal, kitabun ditambah ka jadinya kita buka apa kita buka? Pertama apa kedua? Kitabun. Normal nggak dia? Normal. Pakai waw berarti nggak? Nggak pakai. Yang nggak normal itu cuma 5 ini aja. Ya, ini sudah kita ambil 2. Ya, kita buka, kolamuka, baituka, ya, ummuka, ya. Itu semua tidak, itu semua yang normal, nggak pakai waw. Nah, cuman yang 5 ini saja harus ditambahkan waw. Jadi ya, abun ditambahkan jadinya abuka, akhun ditambahkan jadinya akhuka. Kemudian yang ketiga ya hamun, ya hamun ditambah ka, ya, jadinya apa? Hamuka. Nah, ya, hamun itu artinya ipar artinya. Ya, hamun itu artinya ipar. Taib. Kalau akhun artinya tadi saudara laki-laki, hamun artinya ipar. Ya, ipar laki-laki. Ini hamuka. Baik. Kemudian yang keempat famun. Ya, famun. Ya, famun artinya mulut. Ya, kalau tambah waw jadinya apa? Famuka. Nah, ini pengecualian lagi, pengecualian dalam pengecualian ini. Jadi famun ditambah ka jadinya fuka jadinya. Nah, mimnya hilang. Ya, mimnya hilang. Nah, ini ikut dialeknya orang Arab ya. Dialeknya orang Arab itu mimnya dihapus kalau ketemu dengan ka setelahnya. Jadi bukan famuka, jadinya ya fuka. Jadinya fuka. Baik, sudah. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah zu. Ya. Kalau zu ini dia nggak boleh ketemu dengan ka, jadi dia ketemunya dengan kata benda dia. Ilmu misalkan, jadinya zu ilmin. Ya. Zu ilmin. Nah, jadi pengecualian dalam pengecualian juga ini ya. Zu, pernah dengar kata zu ya? Zulkifli, Zulqarnain, Zulhijjah, Zulqa'dah. Nah, itu zu. Ya, nama-nama bulan itu sendiri kan kadang kita dengar Zulhijjah, kadang kita dengar juga Zilhijjah kan? Artinya sama. Ya, Zulhijjah, Zilhijjah. Zulqa'dah, Zilqa'dah. Ya, sama artinya. Ya, Zulqarnain, Zilqarnain. Nah, zu itu sendiri artinya apa? Ya, pemilik, sahib. Ya. Jadi kalau saya punya kitab, berarti saya adalah zu kitab, gitu. Ya. Untuk laki-laki ya, zu. Kalau kita katakan zu ilmin, berarti pemilik ilmu. Ya. Nah, Zulkifli berarti pemilik al-kifli. Nah, al-kifli itu artinya ya, kekuatan. Ya, Zulkifli berarti yang punya kekuatan. Ya, maka beliau terkenal dengan kekuatan fisiknya, Zulkifli. Nah, Zulqarnain. Ya, Qarnain dari kata qarnun. Ya, qarnun artinya tanduk. Qarnain 2 tanduk. Berarti Zulqarnain yang memiliki dua tanduk. Ya, gimana manusia punya 2 tanduk? Ya, itu simbol untuk kekuasaan maksudnya. Berarti dia punya 2 kekuasaan, 2 kerajaan.
Nah, apalagi zul fadli, ya, al fadl artinya keutamaan, ya, berarti zul fadl artinya orang yang punya keutamaan. Ya, apalagi yang ada kata zulnya, ya, zul ilmi, yang memiliki ilmu, zul hijjah, ya, Zulkarnain, ya, Zulkarnain. Ya, siapa Zulkarnain ini? Ya, khilaf para ahli sejarah apakah dia nabi atau bukan. Nah, ya, ada mengatakan dia nabi, ada mengatakan dia hanya seorang raja, ya, tapi bukan nabi. Nah, ya, sama seperti Khidir, itu kan masih diperdebatkan apakah ya beliau masih hidup apa tidak sampai sekarang, sama seperti Zulkarnain, ya, perdebatan juga apakah beliau masih hidup sampai sekarang apa tidak. Nah, ada yang mengartikan Zulkarnain itu ya Alexander the Great, ya, Alexander Agung itu, ya, ya, penguasa Mesir kala itu. Nah, tapi masih butuh pengkajian lebih dalam lagi siapa sebenarnya Zulkarnain ini. Nah, ya dikatakan dia, kenapa Alexander the Great dikatakan Zulkarnain, karena dia menyatukan dua kerajaan Mesir kala itu, Hulu dan Hilir. Hulunya Sungai Nil dan hilirnya Sungai Nil, itu kan dulu dua kerajaan yang berbeda gitu, dengan Firaun yang berbeda gitu. Nah, itu terjadi selama ratusan tahun seperti itu terus. Nah, ketika datang Alexander the Great ini, dia menyatukan ya, Mesir Hulu dan Mesir Hilir itu gitu. Ya, dia pertama kali, karena atas jasanya itu dia dipanggilnya Zulkarnain. Nah, ya, tapi kembali lagi ya masih perlu dikaji lebih mendalam lagi siapa yang dimaksud dengan Zulkarnain. Nah, apalagi yang ada kata zu-nya. Nah, zu haddin azim, ya, zu haddin, haddin artinya bagian, ya, yang memiliki bagian yang azim, yang besar. Nah, jadi orang yang masuk surga itu adalah orang yang zu haddin azim, orang memiliki bagian yang besar. Kalau dalam pembagian rampasan perang misalkan dia dapat porsi lebih banyak daripada yang lain, nah, dia dinamakan zu haddin azim. Nah, ya, kalau buat perempuan bukan zu lagi, tapi pakainya zatu, ya, zatu. Nah, maka yang zu ini laki-laki saja. Zatu an-nitaqain misalkan, ya, Asma binti Abi Bakar gelarnya adalah Zatu an-nitaqain, pemilik dua ikat pinggang, ya, Zatu an-nitaqain. Baik. Zumalin itu sebuah contoh saja. Zu ilmin, zumalin itu sebuah contoh saja. Ya, mal artinya harta. Ya, emang nggak ada orang namanya zumal, ya. Ya, itu hanya kata saja. Mal itu boleh kita ganti dengan kitab, dengan kolam, ya, kata-kata yang kita tahu artinya. Ya, di sini kita pakai ilmu, ya, zu ilmin, ya. Zu malin sama, ya, zu kitabin, zu masjidin, zu baitin boleh. Nah, nama perempuan ada juga Zubaidah. Kalau nama perempuan ya Zubaidah. Nah, kalau itu pakai zaid, ya. Ya, jadi Zubaidah, ya. Kalau itu nggak masuk ke bagian ini, ya. Ya, jadi dia nulisnya begini, Zubaidah, Zubaid, ya, Zubaidah. Nah, nama orang Arab banyak yang Zubaidah ini, ya. Ya, jadi kata zabid. Zabid itu jenis makanan yang terbuat dari keju. Ya. Zubaid itu tasgirnya. Ya, artinya sepotong makanan gitu. Ya, sepotong makanan terbuat dari keju. Ya. Baik. Nah. Apa? Korun. Kalau korun bukan nabi. Ya zumalin kita katakan, ya. Ya, siapa saja orang kaya sekarang ya zumalin kita bilang. Ya. Ada orang memiliki kekayaan yang di atas rata-rata, ya kita katakan zumalin. Bahkan kita semua adalah zumalin, ya, secara fikihnya. Karena mal itu definisinya adalah segala hal yang dimiliki oleh manusia dan dia memiliki nilai jual. Ya, baju yang kita pakai ini kalau kita jual kan ada harganya. Ya, berarti ini namanya mal.
Ya, itu definisi mal, harta. Ya, zumal berarti kita. Ya, kita yang punya baju berarti zumal gitu, ya. Zumalin. Nah, Kembali ke ini Ustaz, sedikit ke kunyah. Itu tidak selalu ya menisbatkan pada anaknya. nah, Ya, seperti misalnya Abu, ya taruhlah dia punya anak Fahmi, Abu Fahmi. Terus tadi ada yang bukan dari nama. Nah, jadi tidak selalu mengikat dengan nama anak. Ya, nah, namanya kunyah itu. Ya seperti Abu Jahal. Ya. nah, jadi nama kunyah ini nggak mesti ke anak gitu, ya, nggak mesti ke anak kita atau kepada orang, bisa juga kepada benda atau kata sifat bebas. Ya. Ya, misalkan ya ada seorang dia belum menikah, apalagi punya anak, ya, kemudian dia memanggil dirinya dengan Abu Zaid, boleh. Ya. Siapa Zaid itu? Ya nggak ada. Ya, cuman ya at-takanni atau memakai kunyah ini termasuk sunnah menurut sebagian ulama. Gitu. Jadi kita hendaknya punya kunyah. Entah punya anak atau tidak, silakan pakai kunyah. Ya, gimana milihnya? Ya pilih saja apa, bebas. Yang penting maknanya baik. Jangan nanti Abu Jahannam, Abu Syaiton, ya jangan. Ya. Yang baik-baik maknanya gitu. Abu Zaid, Abu Muhammad, Abu Abdillah, boleh. Ya. Ya, terlebih kalau kita menurut ilmu ke Timur Tengah itu biasanya orang saling panggil dengan kunyah kalau sudah akrab. Nah, kalau belum akrab itu panggilnya pakai nama asli gitu. Namanya Zaid, ya panggilnya Zaid gitu. Tapi kalau dekat itu biasanya saling panggil dengan kunyah gitu. Nah, dan memanggil dengan kunyah itu lebih menunjukkan keakraban kalau dalam tradisinya orang Arab itu. Ya. Daripada kalau dalam bahasa Indonesia kita di Indonesia juga begitu ya, kalau manggil dengan nama asli itu ya kesannya resmi begitu ya, tapi kalau pakai ya nama panggilan ya dari anaknya, misalkan Bapak Fulan gitu, dia karena anaknya karena ya, namanya Fulan, ya, itu lebih menunjukkan keakraban, lebih menunjukkan penghormatan gitu. Biasa dengan nama anak pertama biasanya. Biasanya anak pertama kalau di kita ya. Nah, Pak Fulan gitu ya, tapi nama aslinya bukan itu gitu. Nah, bahkan ya di kampung ana dulu ada orang yang dia lebih terkenal justru dengan nama anaknya. Ya, ya, anaknya namanya Agus. Ya, dia dipanggilnya Pak Agus. Kita kenalnya Pak Agus yang jualan bakso gitu. Pak Agus. Nah, suatu ketika adalah paket datang atas nama Budiono. Ya, Budiono atau Budianto begitu. Pada bingung warga di situ, siapa pemilik paket Budianto gitu. Ternyata Pak Agus gitu. Yang lebih terkenal dengan nama itu. Nah, ya, begitulah para imam juga, mereka lebih masyhur dengan nama-nama seperti itu. Imam Syafi'i misalkan, dia terkenal dengan nama Syafi'i, ya, nisbat ke ke Syafi'i, ke kakek nenek beliau ke atas itu Syafi'i. Ya. Nah, Imam Syafi'i kita kenalnya, tapi nama aslinya beliau bukan itu. Nama aslinya adalah Muhammad, ya, Muhammad ibn Idris, ya, Idris nama bapaknya. Gitu. Tapi kita kenalnya dengan Imam Syafi'i. Ya. Nah, Abu Hurairah siapa namanya? Lupa saya. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman ibn Sakhr. Ya, jadi nanti ya, di sebagian tempat dikatakan dari Abu Hurairah, di sebagian tempat dikatakan dari Abdurrahman ibn Sakhr, ya, Ad-Dausi. Ya, orang yang sama gitu. Ya, maka dalam meriwayatkan hadis kita harus hati-hati dalam memilih penggunaan namanya. Kita pakai nama yang paling masyhur gitu. Nah, para imam-imam itu karena kebanyakan mereka nisbat ke tempat, ya, Imam Nawawi misalkan nisbat ke tempatnya. Ya, Nawa nama tempat di Suriah sana, Nawa. Ya, Imam Bukhari itu nisbat kepada tempat juga, Bukhara, ya. Ya, Bukhara. Nah, jadi ya penting kita tahu nama asli, penting juga kita tahu penisbatannya. Nah, kalau Imam Syafi'i
Ya, beliau lahirnya di mana? Ya, di Gaza, ya, di Palestina sekarang. Ya, di Gaza itu Imam Syafi'i. Maka kita orang Indonesia seharusnya yang paling peduli dengan Palestina, ya. Ya, karena imam mazhab kita lahir di sana. Ya. Ya, seharusnya kita yang paling besar perhatiannya. Ya. Nah, kalau imam-imam yang lain, misalkan Imam Ahmad, beliau lahirnya di Baghdad, di Irak. Nah, kalau Imam Malik, beliau lahirnya di Madinah. Kemudian Imam Abu Hanifah di Kufah. Ya, Kufah itu Irak sekarang juga, ya. Kota di Irak itu ada namanya kota Kufah dulu. Nah. Ya, kalau Imam Bukhari di Uzbekistan sekarang, ya. Itu Imam Bukhari. Kalau Imam Muslim di Naisabur. Nah, maka beliau disebutnya Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Naisabur itu di Iran sekarang, ya, bagian dari Iran sekarang. Nah, maka para ulama itu kebanyakan mereka justru terkenal dengan nama tempatnya tadi, ya. Ya, tidak, atau dengan kunyahnya. Ibnu Taimiyah misalkan. Ya, Ibnu Taimiyah itu bukan anaknya namanya Taimiyah atau bapaknya namanya Taimiyah, enggak. Ya, bahkan Ibnu Taimiyah itu ada 3 orang dan 3-tiganya ulama, ya. Nah, maka namanya sama Ibnu Taimiyah, maka susah kadang membedakan mana Ibnu Taimiyah yang kita maksud. Nah, Ibnu Taimiyah yang Syekhul Islam, yang penulis Majmu' al-Fatawa yang sering kita dengar namanya, itu yang cucunya itu, ya. Kakeknya itu juga Ibnu Taimiyah namanya, dan dia ulama besar dalam mazhab Hanafi, penulis kitab yang terkenal, ya. Nah, Ibnu Taimiyah juga panggilannya, maka ya, dikatakannya Ibnu Taimiyah Al-Jadd. Al-Jadd artinya kakek. Ibnu Taimiyah Al-Hafid, cucu, gitu. Jadi dibedakan. Ya, sama-sama Ibnu Taimiyah, gitu. Nah, kalau Ibnu Taimiyah yang kita kenal, yang sering kita dengar Syekhul Islam itu yang Hambali, ya, Hambali mazhabnya. Nah, kakeknya mazhabnya Hanafi, gitu. Nah, kemudian pamannya juga namanya Ibnu Taimiyah, ulama besar juga, ya. Nah, ulama besar Hanafi juga, ya. Kemudian bapaknya juga namanya Ibnu Taimiyah, ya. Bapaknya tapi kurang terkenal. Nah, dan mereka bertiga, Ibnu Taimiyah yang cucunya, kemudian pamannya dan kakeknya tadi, mereka menulis satu kitab yang sama. Ya, mereka bertiga menyusun kitab yang sama, gitu. Ya, kolaborasi gitu untuk menyusun satu kitab gitu. Nah, jadi penting kita tahu nama-nama para ulama ini, karena keberkahan ilmu kata para ulama itu adalah ketika kita menisbatkan sebuah faedah, sebuah ungkapan, sebuah ucapan kepada pemiliknya. Nah, itu bentuk adab ilmiahnya, ya. Ketika kita menukilkan sebuah pendapat, maka sebutkan nama pemilik pendapat tersebut atau dari kitab mana kita menukilkannya, gitu. Makanya di kajian-kajian para asatizah kita jangan heran, ya, banyak sekali judul-judul kitab disebutin, ya. Nah, ini pendapat, ya, ulama fulan bin fulan di dalam kitab ini. Nah, itu memang amanat ilmiahnya begitu, ya. Ya, bentuk pertanggungjawaban, ya, bahwasanya kita bukan ngomong sembarangan tapi ada landasannya, gitu. Nah, maka kajian yang harus kita ikuti ya sebenarnya kajian yang seperti itu, jamaah sekalian, ya. Kajian-kajian yang kita ikuti jangan yang banyakan cerita, banyakan bahas politik itu berjam-jam, yang nggak ada faedahnya seperti itu, ya, kalaupun ada sedikit. Nah, maka kita hadiri majelis-majelis yang beneran membahas ilmu agama di dalamnya, bukan majelis-majelis ketawa, majelis-majelis bercanda, ya. Nah, kalau nama Syekhul Islam itu nama aslinya atau sudah dinisbatkan? Nah, ya, Syekhul Islam itu lakob dia, ya. Ya, Syekhul Islam itu lakob. Ya. Apa itu lakob? Julukan. Ya, jadi Syekhul Islam itu adalah gelar tertinggi yang kita berikan kepada orang yang luas sekali ilmunya dalam ilmu Islam ini. Para ulama itu kebanyakan mereka memiliki ilmu sifatnya takhassusi, spesialis di satu bidang aja. Ya, ulama fulan bidang ini, ulama fulan bidang ini, gitu.
Ya, imam yang 4 itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu spesialisasinya di bidang fikih dan hadis. Gitu. Nah, kalau Syekhul Islam itu mereka yang di hampir semua cabang ilmu syar'i mereka kuat di situ gitu. Nah, penguasanya kuat. Nah, itu Syekhul Islam. Nah, awal mula penggunaan Syekhul Islam itu dulu dipakai di Khurasan di akhir abad keempat, itu di Khurasan di Irak, di Iran sekarang. Nah, di situ orang-orang menggunakan istilah ini pertama kali, Syekhul Islam. Ya, dari murid-muridnya awalnya penggunaannya untuk memuji. Ya, kalau sekarang kan kita kenal istilah al-allamah. Ya, kalau sekarang sudah nggak ada Syekhul Islam ya. Ya, kalau sekarang sudah tidak ada. Sepanjang sejarah itu ada 29 orang yang disebut dengan Syekhul Islam. Ya, ada 29 orang yang diberi gelar Syekhul Islam. Salah satunya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, awal mula penamaan ini dari abad keempat dulu, akhir abad keempat. Nah, jadi kalau zaman sekarang istilahnya al-allamah ya. Fadilatus Syekh al-allamah fulan bin fulan. Ya, itu pujian ilmiah saja. Ya, pengakuan akan keilmuan mereka gitu. Nah, jadi bukan nama asli ya, Syekhul Islam. Nah, ya, semisal juga Taqiyuddin, Burhanuddin. Ya, pokoknya yang belakangnya din itu kebanyakan bukan nama aslinya. Ya. Ya, misalkan Ibnu Taimiyah, ya sebutannya Taqiyuddin. Ya, padahal nama aslinya Abdul Halim. Ya, Abdul Halim Ibnu Salam. Ya, tapi dikenal dengan nama Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Ya. Nah, kemudian kakeknya namanya Burhanuddin. Ya, sama ya. Nah, itu nama ya. Baik. Kemudian di akhir pembahasan ya, kayaknya tidak cukup waktunya, kita ambil poin yang kedua. Kita tutup dengan ya kosakata saja. Ya, al-kalimatul jadidah ya. Dari pelajaran yang ke-25 di kitab bisa dilihat ada beberapa kosakata baru di situ. Yang pertama ada kata safir. Nah, safir. Nah, safir itu artinya duta besar. Ya. Ya, safir itu artinya duta besar. Ya, artinya perwakilan dari sebuah negara datang ke kita, maka sebutnya safir. Misalkan duta besar Arab Saudi ya, di Indonesia, maka disebutnya safir ya As-Saudiyah. Ya, safir Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Baik. Kemudian ada kata maridun. Ya, maridun artinya apa? Orang yang sakit, pasien. Ya. Ya, marid itu artinya orang yang sakit. Nah, jadi kalau dikatakan ya, kemana kemarin kok nggak kelihatan? Ya, ana sakit. Seperti ana marid. Nah, ini sering kita dengar di antara ikhwan-ikhwan kajian ya. Ana marid gitu. Ya, marid itu artinya sakit. Cuman ya, karena seringnya orang pakai kata ini, karena dot itu kurang familiar di lisan kita, sering dirubah menjadi dal. Ya, marid gitu. Nah, yang benar adalah pakai dot. Nah, dan ini perubahan yang fatal kalau pakai dal. Jauh artinya ya. Marid artinya orang yang sakit. Kalau marid itu artinya yang durhaka. Karena ada di surat As-Saffat itu ya. Wa hifdzan min kulli syaitanin marid. Nah, sifatnya syaitan itu min kulli syaitanin marid. Ya, syaitan yang marid, ya, syaitan yang durhaka. Nah, jangan bilang ya ana marid ya, pakai dal ya. Baik, kemudian muglaq. Ya, muglaq ini kata sifat yang artinya tertutup, tergembok. Ya. Ya, muglaq itu artinya tertutup. Ya, kalau terbuka sebutannya maftuh. Maftuh. Ya, pintu masjid kita katakan muglaq. Baik. Ketika Allah memerintahkan kita untuk bertadabbur, ya Allah sebutkan bahwasanya orang yang tidak mau tadabbur itu hatinya tertutup, ibaratnya pintu tergembok dia. Ya, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha.
Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Ataukah hati mereka tergembok? Nah, dalam ayat ini ada perintah di situ, meskipun tidak ada kata lakukanlah. Ya, kita pahami dari konteks kalimatnya, gitu. Nah, dalam ilmu usul fikih, perintah itu nggak melulu dengan kata kerjakanlah, lakukanlah, gitu. Nah, jadi kalimat afal yatadabbarun Al-Quran ada perintah, itu perintah untuk bertadabbur. Ya, makanya kita pahami di ayat tadi adalah tadabburilah Al-Quran. Gitu. Nah, inilah tujuan kita belajar bahasa Arab itu, untuk memahami maksud dari ayat-ayat. Ya, karena Al-Quran itu nggak sesimpel, ya, perintah itu berarti ada kata kerjakanlahnya, berarti itu perintah. Larangan berarti ada kata tinggalkanlah, nggak begitu. Ya, kadang perintah itu, ya, disertai dengan atau dalam bentuk celaan. Ya, kalau dalam Al-Quran Allah katakan orang yang melakukan ini ibaratnya dia begini. Nah, berarti dia itu adalah larangan, berarti kalau ada celaannya, gitu. Sama kita, bapak kita misalkan mengatakan kepada kita, ya, orang yang sombong tidak disukai oleh Allah. Apa yang kita pahami di situ? Jangan sombong, gitu kan. Nah, maka konteks Al-Quran juga seperti itu. Ya. Jadi sehingga kita tahu ayat mana saja yang berisi perintah, ayat mana saja yang berisi larangan. Gitu. Baik. Kemudian mutaqaid artinya ya pensiun. Ya, mutaqaid itu pensiun. Dari kata qa'ada artinya duduk. Nah, mutaqaid itu ya istilah untuk orang yang ya sudah tidak bekerja lagi. Nah, kemudian syurtiyun. Ya, syurtiyun artinya polisi. Ya, lihat penulisannya dengan baik nih, syurtoh ya. Jadi kalau kita haji atau umroh nyari kantor polisi, ya cari yang ada tulisannya seperti ini, ya. Syurtoh, ya. Syurtoh. Nah, syurti, ya, syurti. Ya, jadi polisi apapun nanti, ya pasti ada kata syurti depannya. Polisi lalu lintas misalkan, syurtiul murur, gitu. Baik, jadi syurtoh. Ini bahkan ada dalam bahasa Melayu lama, ya. Bahasa Melayu lama, jadi diserap jadi bahasa Melayu. Itu ada kata syurtoh ini. Ya, dalam hikayat-hikayat lama, ya, karya sastra lama, itu sering disebutkan kata syurtoh. Datanglah syurtoh, ya, artinya polisi. Kemudian taroka yatruku. Ya, taroka yatruku artinya meninggalkan. Nah, meninggalkan. Maka ya, orang yang ditinggalkan hadisnya artinya tidak boleh diriwayatkan hadisnya, dia disebutnya matruk. Ya, nanti kalau dengar istilah ustadznya bilang dalam kajian fulan ibn fulan itu termasuk matruk. Ya, berarti nggak boleh diambil hadisnya. Nah, ini namanya lafaz jarah namanya. Lafaz jarah itu adalah lafaz yang menunjukkan ya kurangnya kredibilitas orang periwayat hadis. Ya, misalkan ada namanya Abu Bakar Al-Marisi. Abu Bakar Al-Marisi ini Ibnu Qayyim mengatakan dia matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan. Ya, berarti kalau ada nanti kita dengar sebuah hadis, kemudian ada namanya perawinya, ada namanya Abu Bakar Al-Marisi, berarti itu hadisnya harus kita tinggalkan. Ya, berarti ada bermasalah itu di antara perawinya. Nah, baik. Ya, kalau yang kuat perawi itu sebutannya thiqah, ya. Orang yang kredibel itu sebutannya thiqah, terpercaya, jujur dalam meriwayatkan hadis. Nah, sedangkan yang suka berdusta, terkenal dengan ketidakistiqomahannya, itu sebutannya matruk, dhaif, ya, majhul dan sebagainya. Banyak istilah-istilahnya. Baik, jadi taraka yatruku artinya meninggalkan. Kemudian ada kata amid. Amid, ya, itu artinya dekan. Ya, dekan fakultas. Itu sebutannya amid. Nah, ini buat para santri yang akan melanjutkan ke jamiah, itu harus paham istilah ini. Ya, nanti kalau dibilang fulan adalah amid, ya, fulan adalah amid kita. Nah, maksudnya fulan adalah dekan kita. Ya, di bawahnya rektor. Ya, kalau rektor sebutannya mudir. Ya, mudir, kemudian di bawahnya amid. Ya, kemudian baru di bawahnya ustadz. Ya, ustadz itu guru di kelas. Ya, kalau amid itu dekan fakultas. Baik.
Kemudian ada kata allafa yu'allifu. Allafa yu'allifu artinya menyusun buku. Ya, menyusun buku. Allafa yu'allifu juga bisa diartikan dengan melembutkan. Ya, makanya orang yang baru masuk Islam itu sebutnya apa? Mu'allaf. Ya, artinya orang yang baru dilembutkan hatinya untuk masuk Islam. Nah, maka mu'allaf itu enggak mesti yang baru masuk Islam. Ya. Mu'allaf itu bisa juga yang diharapkan untuk masuk Islam. Gitu. Ya, jadi dia sudah ada kecenderungan untuk masuk Islam tapi belum bersyahadat aja. Ya. Mu'allaf. Nah, mereka-mereka itu yang harus didorong dengan harta zakat itu. Ya, maka zakat itu peruntukannya kepada mereka juga. Wal mu'allafatu qulubuhum. Nah, jadi harus ada beberapa bagian dari zakat fitrah itu diserahkan ke mereka. Ya, mungkin mereka masih berada di pintu untuk masuk Islam, maka kita dorong dengan membayarkan kepada mereka zakat, berikan zakat ke mereka. Maka kalau ada tetangga kita yang non muslim misalkan, dan kita lihat dia ada kecenderungan untuk masuk Islam, misalkan suka bertanya-tanya tentang Islam, ya, suka bergaul dengan orang-orang muslim sehari, ada ketertarikan lah, maka boleh kita berikan zakat kita kepada dia, ya, ya, agar dia terdorong untuk masuk Islam. Nah, baik. Nah, itu dia ya kata allafa yu'allifu. Allafa yu'allifu juga diambil kata mu'allif. Kata mu'allif ya. Ya, mu'allif artinya apa? Penulis atau penyusun. Karena allafa tadi kan menyusun buku kan. Ya, mu'allif berarti artinya penyusun buku. Nah, ada istilah mu'allif, ada istilah musannif. Nah, mu'allif artinya penyusun. Jadi kalau ustadz nanti di kajian bilang kitab ini mu'allifnya Syekh Fulan, oh maksudnya penyusunnya. Gitu ya. Nah, dan mengetahui penyusun kitab itu penting agar kita jangan sampai kita mempelajari kitab-kitab karyanya orang-orang yang tersesat. Nah, baik, itu dia pembahasan kita dari ya poin ini. Ada 3 poin sebenarnya di situ, tapi kita coba dengan 1 poin saja dulu. Nah, nanti jika ada kesempatan kita akan ambil poin yang kedua dan ketiga. Baik, naktafi bihadza. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Silakan. Nah, ada mesti kurang jelas tadi gelar sesuai dengan bidang keilmuannya. Bisa seseorang itu keahliannya di ilmu tafsir misalnya. Itu gelarnya gelar keahlian ilmunya. Itu tadi Islam. Syekhul Islam. Ini berdasarkan bidang keahlian ilmunya. Baik. Jadi laqab atau gelar itu awalnya sebenarnya berasal dari pengakuan orang lain atas keilmuannya. Nah, jadi dia bukan berasal dari diri kita, orang lain yang memberikan itu kepada kita. Itu kalau kita ngomong konteks ilmu. Tapi kan laqab ini juga ada yang buruk, ya kan? Ya, misalkan ada orang kepalanya botak dipanggil si botak, ya, badannya gendut dipanggilnya si gendut. Ini laqab juga, cuman laqab yang buruk gitu. Nah, laqab yang kita bicarakan ini adalah laqab yang mulia tentunya, yang diperbolehkan dalam syariat. Ya, yang tidak termasuk dalam ayat la tanabazu bil alqab, ya, kalau itu larangan untuk memberi gelar yang buruk, si fulan ya, diberi gelar dengan ini sebagainya. Nah, ya, kemudian laqab ini ada kaitannya dengan bidang keilmuan seseorang. Naam, ada. Ya. Ya, semisal kita mengatakan tadi Syekhul Islam. Ini tidak ada keilmuan secara spesifik tapi hampir seluruh ya, begitu. Nah, maka kalau kita melihat Syekhul Islam yang 29 orang itu, mereka punya kesamaan dari sisi kemampuan mereka untuk berdakwah itu bukan hanya di bidang tulisan, tapi juga dengan mengangkat pedang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalkan, beliau berjihad melawan orang Tatar waktu itu di situ. Ya, melawan orang Tatar. Nah,
Dan jihadnya beliau tidak hanya dengan mengangkat pedang, artinya bukan hanya menjadi panglima perang, tapi juga beliau mengajarkan ilmu agama gitu. Nah, Syekhul Islam ini ya beliau diberi gelar begitu karena di zaman beliau ini muncul orang-orang yang menyimpang itu banyak sekali di zaman beliau. Orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, Ahlul Kalam, Asy'ariyah itu banyak di zaman beliau. Dan masing-masing kelompok itu beliau tulis kitab untuk membantah mereka. Ya, bahkan orang Nasrani ya, beliau tulis kitab Al-Jawabus Shahih liman baddala dinal Masih. Ya, kemudian orang Jahmiyah ditulis kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Ya, buat orang ahli kalam ditulis kitab ya At-Ta'arud bainal aql wan naql ya, dan seterusnya. Nah, jadi makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini sangat dibenci oleh firqah-firqah sesat di zaman beliau karena ya, kitab-kitab yang beliau tulis nggak bisa mereka bantah gitu. Sampai sekarang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu banyak sekali orang yang memfitnah beliau. Ya, banyak sampai sekarang. Nah, kembali ke gelar itu. Jadi Syekhul Islam ini saking kuatnya hujah beliau dalam membantah orang-orang yang sesat itu, ya secara ilmiah, secara tulisan, ya beliau diberi gelar dengan itu. Ya, kemudian beliau juga sekalian juga beliau berjihadnya dengan berperang begitu. Jadi kan kebanyakan ulama itu jihadnya dengan tulisan saja kan, dengan ngisi kajian dan sebagainya. Ya, bikin halaqah ilmu. Nah, tapi kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang 29 itu rata-rata mereka juga ya, berjihad melawan penjajah di kala itu gitu. Ya. Nah, kemudian ya itu kalau secara umum ya, tapi setiap bidang juga sebenarnya ada gelar-gelarnya. Nah, misalkan kalau dia ahli tafsir disebutnya mufassir. Ya, mufassir. Misalkan dikatakan fulan bin fulan al-mufassir. Nah, laqab itu juga. Ya. Nah, al-mufassir ini kan enggak laqab yang masih terlalu umum. Ya, ahli tafsir kan ada yang derajat-derajatnya berbeda-beda begitu kan. Levelnya beda-beda. Nah, maka kalau yang levelnya sudah tinggi, ya itulah yang disebut dengan al-imam. Misalkan Ibnu Katsir, kita sebutnya apa? Imam Ibnu Katsir. Beliau mufassir bukan? Mufassir. Ya, ahli sejarah bukan? Ahli sejarah. Beliau punya kitab sejarah. Ahli hadis, ahli hadis. Tapi beliau spesialisasinya, terkenalnya, pawainya di bidang tafsir. Gitu. Ya, maka orang kalau mendengar kata Ibnu Katsir langsung ingatnya beliau ahli tafsir gitu. Padahal Ibnu Katsir juga ada ulama lain namanya Ibnu Katsir ya, yang terkenal sebagai imam qiraat. Ya, imam qiraat, Imam Ibnu Katsir juga namanya gitu. Nah, kalau Imam Ibnu Katsir yang kita kenal itu Abul Fida namanya ya. Nah, kemudian kalau di ahli hadis sebutannya al-muhaddis ya, al-muhaddis gitu. Nah, ahli hadis. Kalau ahli akidah bagaimana? Kalau ahli akidah nggak ada ya. Ya. Kalau ahli tafsir ada ya, ahli akidah itu nggak ada. Kenapa begitu? Karena akidah itu kan ilmu tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah ya. Jadi nggak ada ya orang yang bisa sampai level ahli di bidang itu ya. Nah, kalau tafsir kan ilmu tentang Al-Quran ya, kita ya bagaimana menjelaskan makna Al-Quran. Maka ada yang ahli di bidang itu. Nah, kalau tentang nama-nama Allah bagaimana kita menjadi ahli di bidang itu? Karena objek kajiannya saja maha tinggi seperti itu. Nah, ahli hadis ya, ada pakar hadis ya, karena memang yang dikaji adalah hadis-hadis Nabi. Ya. Baik, kemudian bidang apa lagi? Ya. Kalau di ahli qiraat, dia menguasai versi qiraat Al-Quran yang berbeda-beda. Disebutnya Al-Qari. Ya, ahli qiraat ya. Nah, kalau kita di Indonesia kan rata-rata imam itu qiraatnya satu ya, qiraat Hafs namanya. Yang kita dengar itu qiraat Hafs an Asim. Ya. Nah, itu nyambung sampai Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab dan Ali bin Abi Thalib. Nah, itu qiraat yang kita pakai. Nah, ada qiraat yang lain juga. Ya, qiraat Ibnu Katsir misalkan tadi, ya, qiraat Qalun, qiraat Qunbul, ya, qiraat Warash, ya, qiraat Asim dan sebagainya, qiraat Nafi. Nah, ya, jadi kalau ada orang yang menguasai qiraat-qiraat yang berbeda-beda tersebut, maka dia disebutnya al-qari gitu. Nah, ya, orang yang bacaannya bagus juga kadang juga dipanggil dengan al-qari. Nah, itu lagi kembali kepada
ya kebiasaan setempat gitu. Ya. Kalau kita di Indonesia kan kadang sebutan Al-Hafiz ya. Yang pernah dengar ya Al-Hafiz. Ini mananya apa kalau di Indonesia Al-Hafiz ini? Ya, kalau secara bahasa Al-Hafiz itu untuk orang yang menghafal Al-Quran. Ya, orang sudah menamatkan hafalan Qurannya sebutannya Al-Hafiz. Ya, Al-Hafiz. Ya. Tapi kalau di bidang ilmu hadis ada sebutan Al-Hafiz, misal Al-Hafiz Ibnu Hajar. Nah, itu bukan berarti yang hafal Al-Quran maksudnya. Ya, kenapa? Karena Ibnu Hajar tentu hafal Al-Quran gitu ya. Apakah semua yang hafal Al-Quran dipanggil Al-Hafiz? Tidak. Kalau dalam ilmu hadis, Al-Hafiz itu sebutan untuk orang yang jumlah hafalan hadisnya lebih banyak daripada yang tidak diketahui. Nah, ada berapa hadis sekarang kalau kita tanya? Hadis Nabi itu ada berapa? Nggak terhitung. Ya. Di Sahih Bukhari saja ada 5 ribuan hadis. Di Sahih Muslim juga begitu. Ibnu Majah sebagainya itu kalau dikumpulin berapa juta hadis itu. Nah, hafalan orang-orang yang dikenal dengan Al-Hafiz itu dari sekian banyak hadis itu lebih banyak yang dia ketahui daripada yang tidak diketahui. Gitu. Ya, nggak ada orang hafal semua hadis Nabi, ya nggak ada. Ya, karena jumlahnya banyak sekali. Kalau ada orang hafal Sahih Bukhari bisa jadi ada, Sahih Muslim bisa jadi ada. Ya, tapi kalau hafal seluruh hadis Nabi tidak. Karena tidak semua hadis Nabi itu ada di Sahih Bukhari ya, enggak. Ya, enggak itu. Masih banyak hadis-hadis Nabi yang tidak termaktub di situ. Nah, maka kalau kita ingin mempelajari hadis-hadis Nabi, kita pelajarinya 9 kitab. Ya, yang pertama itu Sahih Bukhari, yang setelah itu Muwatta Imam Malik. Ya, itu 9 kitab induk yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi dengan derajat yang berbeda-beda, ada yang sahih, ada yang hasan dan sebagainya. Nah, maka Al-Hafiz Ibnu Hajar ini hafalan hadisnya dari 9 kitab tadi lebih banyak daripada yang beliau tidak ketahui gitu. Nah, jadi level yang tinggi sekali dalam bidang hadis. Nah, tapi kalau di Indonesia Al-Hafiz artinya yang hafal Al-Quran. Kalau di zaman dulu malah tidak boleh hadir majelis kalau belum hafal Al-Quran. Kan standarnya beda gitu kan. Nah, ya, kalau di zamannya Imam Malik itu nggak boleh hadir ke majelis beliau kalau belum hafal Muwatta. Ya, Muwatta Imam Malik itu. Ya, Muwatta Imam Malik itu kumpulan hadis banyak sekali. Imam Syafi'i masih kecil bisa masuk ke majelis Imam Malik dikarenakan beliau hafal Muwatta ketika beliau masih kecil, masih muda. Nah, ya, sekarang ada majelis-majelis para masyayikh yang kalau kita mau hadir ke situ kita harus sudah hafal Quran. Ya. Ya, bahkan banyak para masyayikh mensyaratkan kalau hadir majelis ini kita harus tamatkan kitab ini dulu. Gitu. Misalkan dalam bidang tajwid, ya, hadir ke majelis ini harus hafal ya, kitab Tuhfatul Atfal misalkan atau Al-Jazairi. Nah, jadi laqab itu kembali kepada kebiasaan saja, ya, kebiasaan ya, atau masyhurnya dengan nama tersebut. Gitu. Nah, kalau bidang hadis namanya muhaddis, bidang tafsir namanya al-mufassir. Ya, boleh juga kita beri gelar orang dibuat pemuliaan, misalkan kata Burhanuddin atau Taqiyuddin, Jamaluddin. Ini bisa juga jadi gelar, jadi laqab. Burhanuddin artinya bukti agama, artinya dia hujahnya kuat dalam membantah orang-orang yang tersesat. Ya, kita beri gelar dia Burhanuddin. Nama aslinya Zaid misalkan, kita panggil dia Burhanuddin Zaid Fulan bin Fulan. Gitu. Nah. Ya, bisa juga nama tempatnya, misalkan ulama-ulama dari Andalus sebutannya Al-Andalusi, ya, Al-Andalusi, Al-Indonesi, gitu. Asy-Syinkiti, Asy-Syinkili, Aceh ya, nah, Asy-Syinkili, Al-Bantani dari Banten. Ya, ulama-ulama Indonesia kan banyak ya, ya, misalkan Syekh Nawawi Al-Bantani ya, dari Banten, ya, beliau punya karya yang banyak. Nah, yang diakui juga di ya, Mamlaka ya. Ya, jadi banyak di perpustakaan manuskrip di sana yang asli tulisan tangan ulama Indonesia. Kita berbahasa Arab. Ya, kita berbahasa Arab. Ya, di generasi-generasi awal tuh. Nah, ya, jadi nisbat kepada tempat boleh. Ulama para asatizah kita kan banyak juga nisbat kepada nama tempat ya. Misalkan siapa? Al-Maidani, berarti dari Medan beliau. Ya, siapa lagi? Ya. Al-Bantani nam. Ya. Ya, siapa para asatizah kita itu? Ya.
Al-Banjari, Ustaz Zainuddin Al-Banjari ya. Beliau itu dari Banjarmasin. Nah, ya, Al-Kalimandani dari Kalimantan. Nah, banyak para asatizah yang pakai nama seperti itu. Nah, dan itu tidak masalah. Ya, laqab itu ya. Selama maknanya baik, ya, tujuannya baik, maka tidak mengapa. Baik. Yang dilarang dalam Al-Quran adalah memberi laqab dengan gelar-gelar yang buruk itu. La tanabazu bil alqab. Jangan saling memberi laqab yang buruk ya, dengan nama hewan atau dengan kecacatan fisik gitu. Nah, tapi ada kondisi yang diperbolehkan ya, memberi laqab seperti itu ketika memang dia terkenalnya sudah terlanjur terkenal dengan nama itu. Misalkan para penyair ada namanya Al-Akhfash, Al-A'raj, itu cacat fisik semua itu ya. Ya, Al-A'raj itu artinya kakinya pincang sebelah. Ya, tapi dia terkenalnya dengan itu. Orang sampai nggak tahu nama aslinya gitu. Ya, terkenalnya dengan itu. Ya. Ya. Al-A'raj gitu. Ya. Karena pembedanya dengan yang lain gitu kan. Gitu. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu nama aslinya ya kita panggilnya gimana, Al-A'raj ya sudah gitu. Ya. Ya. Kalau kita nggak tahu yang lainnya gitu. Nah, makanya gibah itu diperbolehkan salah satunya dalam masalah ta'rif. Itu kan gibah hitungannya kan. Ya. Ta'rif itu artinya memperkenalkan seseorang dan dia tidak punya ciri khas lain itu gitu. Misalkan anak pergi kampung kemudian nanya ya, saya nyari Agus. Di situ ada 4 orang namanya Agus. Ya, maka warga situ nanya lagi, Agus yang mana yang kamu maksud nih? Ada Agus yang ya pincang, ada Agus yang botak, ada Agus yang bengkel, ada Agus yang dagang sayur gitu. Yang mana gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu boleh dengan syarat itu sebuah ciri yang sudah dikenal luas gitu. Ya, boleh. Nah, kalau Al-A'raj itu sendiri beliau memang tidak masalah dipanggil dengan nama itu gitu. Nah, ya karena definisi ghibah itu kan dzikruka akhaka bima yakrah. Menyebut tentang saudara kita dengan sesuatu yang dia tidak suka gitu. Kalau dia nggak suka dipanggil dengan laqab itu jangan dipaksakan gitu. Ya, bahkan dulu zaman-zaman SD kan suka juga kita manggil nama teman dengan nama bapaknya ya, itu juga laqab itu ya. Ya, bahkan kadang kalau kita ketemu sekarang dengan teman-teman itu kita ingat nama bapaknya, nggak ingat namanya dia gitu ya. Nah, kenapa? Asalnya melarang. Al-Quran yang melarang ya. Al-Quran yang melarang kita untuk memberi gelar-gelar seperti itu. Makanya para sahabat yang nama-namanya jelek Nabi ganti ya. Ada namanya Abdul Uzza itu nama berhala ya. Beliau ganti jadi Abdullah ya. Hamba Allah bukan hamba berhala kamu gitu. Ada orang namanya ya Huzn itu artinya kesedihan ya. Nabi ganti dari namanya jadi Sahal, kemudahan ya. Banyak nama para sahabat yang Nabi ganti. Kamu siapa namamu? Ya, sebutin namanya sama sahabat tadi ya. Nah, maka diganti kalau jelek sama namanya Bal anta gini ya, dikasih nama yang lain gitu. Nah, maka sekali Nabi kasih nama langsung terkenal dengan nama itu gitu ya. Misalkan Ali pernah suatu ketika tiduran di masjid ya, masih muda beliau ya, tidurannya tengkurap begitu ya. Datang Nabi negur ya, dorong pakai kakinya, bangun ya, anta Abu Turab katanya ya. Turab itu tanah ya, Abu tanah ya, Abu Turab ya. Maka sejak itu Ali dipanggil Abu Turab gitu. Salah satu kejadian itu gitu. Ya, sekali Nabi kasih gelar gitu. Nah. Baik. Ya, kita coba sampai di sini. Wallahu taala ala wa alam. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.